Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu, silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Jamaah dan sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah. Bersyukur itu berarti kita memperbanyak mengingat Allah. Bersyukur itu berarti kita banyak memuji dan mengagungkan Allah. Juga kita mengingat nikmat-nikmatnya yang sangat banyak. Tidak mungkin kita mampu menghinggakan semua nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Meskipun kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya, saking banyaknya, saking bermacam-macamnya. Itulah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah juga berarti kita senantiasa memuji, mengagungkan Nabi kita, dan mengamalkan semua tuntunannya. Insya Allah dunia kita semakin Allah tambahkan kebaikan, akhirat kita semakin Allah tinggikan derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Mekatur, Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, kita kembali bertemu dalam program Tadabbur Kalam. Insya Allah pada kali ini kita akan membahas surah An-Nisa ayat 58. Ayat ini dikategorikan sebagai ayatul amanat. Ayat yang berbicara tentang amanah. Amanah itu adalah titipan. Amanah itu adalah yang layak kita jaga dan kita pelihara. Ada dua jenis amanah. Amanah kita kepada Allah yang wajib kita penuhi, kita jalankan. Kemudian amanah kepada sesama kita semuanya. Amanah kepada orang tua, amanah kepada guru, amanah kepada tetangga, amanah kepada keluarga besar, bahkan amanah kepada teman-teman dan sahabat-sahabat kita semuanya. Maka surat An-Nisa 58 Allah menyebut innallaha ya'murukum an tu'addul amanati. Sungguh Allah telah memerintahkan kalian untuk memenuhi, menjalankan dan menyampaikan amanat-amanat kalian. Bukan satu, tapi amanat, banyak jenis amanah. Secara ringkas amanah itu kita kepada Allah. Beribadah, beramal soleh, ikhlas karena Allah, tidak mempersekutukan Allah. Kepada sama manusia,
ada amanah yang kita tunaikan. Mereka menitipkan sesuatu kepada kita. Kita juga berinteraksi, bermuamalah, bergaul. Kita layak bergaul dengan paling baik. Kita juga bergaul dengan keluarga, bergaul dengan sahabat, bergaul dengan teman dengan cara yang terbaik. Itulah amanah. Maka Nabi SAW mengingatkan, la imana liman la amanata lahu. Bayangkan, tidak ada iman seseorang kalau dia tidak mampu menjalankan amanah dengan baik. Maka taruhan dari amanah ini adalah taruhan keimanan. Semakin kita mampu menjalankan amanah, semakin baik iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Salah satu bentuk amanah kita dengan sesama kita adalah manakala terjadi silang sengketa, terjadi konflik, kemudian ada pihak yang akan menengahi, yang melerai, yang menjadi mediator, maka hendaklah kita memutuskan dengan cara yang adil. Dalam tanda kutip, keadilan itu amanah. Kita adil dalam memenuhi kewajiban kita, tidak hanya hablum minallah, lupa dengan hablum minannas, atau hanya hablum minannas, lupa dengan hablum minallah, atau hanya dengan keluarga, lupa dengan kerabat yang lain, atau dengan teman, tapi lupa dengan keluarga. Perilaku adil adalah perilaku yang sangat dicintai oleh Allah. Karena kita mendudukkan seseorang, mendudukkan siapapun sesuai dengan kedudukannya. Kalau kita tidak berlaku adil kepada keluarga, berarti kita sulit berlaku adil kepada yang lain. Rasulullah SAW mengingatkan agar kita berlaku adil dengan semua anak-anak kita, dengan semua anggota keluarga kita. Itulah amanah kita. Jangan sampai ada anggota keluarga yang kita manjakan misalnya, tapi mengabaikan anggota keluarga yang lain. Atau ada teman yang kita perlakukan amat sangat baik, teman yang lain kita tidak perlakukan dengan baik, berarti tidak adil. Maka konsep keadilan di surat An-Nisa 58, manakala terjadi sesuatu, karena kita manusia biasa, tidak mungkin tidak ada salah, tidak mungkin tidak ada khilaf. Saat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka kita kembali kepada konsep menjalankan amanah dengan penuh keadilan. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Semua itu adalah mau'izah, nasihat, pelajaran, pengajaran dari Allah. Disebut pengajaran Allah, nasihat Allah, tuntunan Allah itu ni'ma, yang terbaik, yang paling baik. Ada tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah, tuntunan sahabat, tuntunan tabi'in, tuntunan para ulama, para guru, para kiai. Tapi tuntunan terbaik adalah tuntunan dari Allah. Ni'imma ya'izukum bih. Amat sangat baik yang Allah sampaikan kepada kita dari mau'izah, nasihat-nasihat, pengajaran, tuntunan. Karena semuanya akan membawa kita kepada hal yang terbaik. Innallaha kana sami'an basira. Allah tutup dengan dua sifatnya. Sami'an, maha mendengar, basiran, maha melihat. Amanah kita dengan Allah. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Apakah kita sudah menunaikan amanah kita dengan Allah? Allah maha mengetahui. Apakah kita sudah menunaikan amanah itu dengan sesama kita? Allah maha mengetahui. Allah maha melihat. Allah maha mendengar. Jadi maha mendengar dan maha melihat Allah itu adalah Allah maha mengetahui segalanya. Maka di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-8, orang yang menunaikan amanah akan mendapatkan keuntungan, akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan keselamatan. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung, sungguh
mendapatkan kebaikan orang beriman itu di ayat ke-8 surat Al-Mu'minun, manakala mereka menjaga, memelihara, menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Termasuk tadabbur kalam ini adalah amanah mekatur dengan Allah. Karena ini program syiar dakwah untuk kita semuanya. Insya Allah semua jemaah mekatur dimudahkan untuk menjalankan amanahnya kepada Allah, amanahnya kepada kita semuanya, sehingga kita dilayakkan mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Setelah ini kita akan lanjutkan tadabbur kalam surat An-Nisa 59. Setelah yang satu ini tetap bersama tadabbur kalam by Mekatur. Sahabat Mekatur, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan program tadabbur kalam dengan kita mentadaburi surat An-Nisa 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian semua kepada Allah, taatlah kalian semua kepada Rasulullah, serta juga kepada ulil amri di antara kalian. Ada korelasi antara ayat 59 dengan 58 sebelumnya. Bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasulullah itulah amanah yang layak dan wajib kita tunaikan. Karena ada amanah hablum minallah. Kemudian setelah itu kita diperintah taat kepada ulil amri. Ulil amri adalah bagian dari kita menunaikan amanah kepada sesama kita. Yaitu mereka yang diberikan kewenangan untuk mengatur urusan dunia kita. Sahabat Ibnu Abbas memahami ulil amri adalah al-ulama. Karena mereka diberikan kewenangan oleh Allah dan oleh Rasulullah untuk mengatur urusan agama kita. Difahami juga ulil amri adalah al-hukama, yaitu para hakim. Mereka yang memutuskan persoalan di antara manusia dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya. Maka kita patuh kepada keputusan hakim. Ulil amri juga difahami sebagai siapapun
yang mendapatkan amanah, mendapatkan kewenangan, mendapatkan hak untuk mengatur urusan dunia kita dan urusan agama kita. Jadilah taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan kepada ulil amri. Taat kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah menyebutnya dengan mengulang kata wa ati'u, taatlah, taatlah. Kepada ulil amri, Allah tidak mengulang wa ati'u, taatlah. Memadai dengan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan kepada ulil amri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Kalau taat kepada Allah pasti, taat kepada Rasulullah pasti, tapi taat kepada manusia, termasuk kepada ulil amri, yang diberikan kewenangan untuk kita patuhi semua kewenangannya adalah kalau tidak melanggar apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulullah. Tidak boleh taat kepada selain Allah dan Rasulullah dalam urusan-urusan dosa, urusan maksiat. Karena kalau Allah yang perintah, tidak mungkin dosa, tidak mungkin maksiat. Nabi yang perintah, pasti wahyu dari Allah. Sedangkan manusia, ada nafsu. Manusia terkadang memerintah yang buruk. Manusia terkadang menyuruh yang gak bagus. Saat manusia menyuruh yang tidak baik, kata Nabi, tidak ada taat kepada siapapun, termasuk ulil amri, manakala menyuruh berbuat dosa, maksiat, atau keburukan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Maka saat ada persoalan di antara kita, kita kemudian diperintah untuk rujuk kepada Allah, kepada Rasul. Maknanya kita kembali merefer Al-Quran, apa kata Quran, apa tuntunannya. Kita kembali rujuk kepada Al-Hadis, sabda Nabi atau tuntunan Nabi atau sunnah Nabi. Apa yang dipandu dan dibimbing oleh Nabi. Bukan kepada ulil amri. Kenapa? Karena bisa jadi persoalan itu karena antara kita sesama manusia. Sehingga kata kunci taat itu sebagai amanah kita adalah kepada Allah dan kepada Rasulullah. Namun pada perkembangan masyarakat, ada persoalan, ada hal-hal yang dulu tidak terjadi di masa Nabi. Ijtihadnya para ulama, para hukama, dan juga para ulil amri. Kita wajib patuh, kita wajib taat. Karena tujuannya mereka itu adalah menjaga kemakmuran dan kebaikan dunia kita. Kemudian mereka memastikan bahwa kita menjalankan tuntunan agama dengan sebaik-baiknya. Itulah yang terbaik jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan itulah yang sangat diinginkan dan dikehendaki oleh Allah. Maka kita senantiasa berusaha taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga taat kepada ulil amri yang diberikan kewenangan. Yang kita yakin mereka akan memberikan kebaikan dan juga keberkahan untuk kita semuanya. Dengan demikian lengkaplah An-Nisa 58 tentang amanah, An-Nisa 59 tentang salah satu atau bagian dari amanah adalah taat kepada Allah, kepada Rasulullah, dan juga kepada ulil amri kita. Di rumah ulil amri kita, ayah dan ibu. Di sekolah, para guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Di kampus, ulil amri kita ada Pak Rektor, Dekan, Kaprodi, dan seterusnya. Di kantor ulil amri kita adalah Direktur, Direktur Utama, Manajer, dan seterusnya. Di masyarakat pun ada ulil amri kita. Ada RT, ada RW, ada lurah, dan seterusnya. Itulah gambaran ringkas bagaimana kita mentadaburi kalamullah di surat An-Nisa 58 dan 59. Shadaqallahul aliyul azim. Maha benar Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Kita yakin dengan kembali merenungkan ayat-ayat Allah, kembali mentadaburi kalamullah, hati kita menjadi tenang. Kita semakin yakin bahwa Allah lah yang akan melindungi dan memberikan banyak hal kepada kita.
Sekaligus urusan-urusan dunia kita semakin dimudahkan oleh Allah. Khususnya semua jemaah dan sahabat Mekatur sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita masih ada tadabbur kalam by Mekatur, dan insya Allah program ini senantiasa bisa disimak, bisa diikuti di berbagai media sosial Mekatur Group. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur keren banget. Mekatur luar biasa. Mekatur alhamdulillah. Mekatur keren banget. Mekatur luar biasa. Mekatur alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tuhibbu wa tarda. Keren banget. Mekatur Luar biasa. Mekatur.